catatan lilin kecil. Hai, welcome back to my channel di catatan lilin kecil. Di video kali ini kita akan belajar untuk menggunakan rumus yang kita buat untuk menandain suatu sel dengan format yang telah kita tentukan. Maksudnya gimana? Oke, mudahnya gini, dari data yang sebelumnya, kalau kalian sudah lihat di video yang ini yang saya tandain di atas, itu sebelumnya kita udah belajar nih cara untuk mencari nilai yang sama dari 3 data yang ada, yaitu dari data 1 dan 3 di baris keempat itu ada nomor 3 dan 6 yang sama, dan seterusnya. Oke, sehingga saya buat rumus seperti ini dan menghasilkan rumus yang seperti ini ya, yang lumayan panjang kelihatan, tapi nggak sesulit itu kok. Dan ini sudah pakai rumus, jadi awalnya saya pakai manual dan di sini kita bandingkan kalau menggunakan rumus. Oke, kita hide dulu karena pembahasan ini sudah di video sebelumnya. Nah, ada yang nanya nih, Kak, bisa nggak sih kita kasih warna kalau misalnya nilainya itu ada yang sama, atau enggak kalau nilainya itu lebih dari satu digit itu diwarnainnya warna kuning gitu tulisannya. Kalau misalnya nggak ada diwarnain warna merah, atau kalau misalnya yang ada hanya satu digit ya diwarnainnya hijau. Intinya ada syarat ketika kita mewarnain sel ini. Biasanya kan kalau kita mau warnain, kita manual nih, misalnya ini kosong saya kasih warna hitam. Kalau digitnya satu saja yang sama, misalnya saya isi warna kuning, nah itu kan manual. Gimana caranya kalau kita buat itu kita mewarnainya dengan rumus, sehingga kita tidak harus menselect atau mencari atau kita lihat satu-satu dan klik manual gini ya. Bisa nggak sih? Sebetulnya bisa. Di Excel mereka ada nyediain suatu fungsi, yaitu namanya conditional formatting. Itu format ini kita bisa kondisikan berdasarkan syarat-syarat yang udah kita tentukan. Oke, kita pertama buat syaratnya dulu nih. Misalnya di sini syaratnya hitam itu dari nilai yang sama ya. Hitam itu tidak ada yang sama. Kemudian kalau warna orange itu digit yang sama lebih dari 1 gitu. Kemudian kalau misalnya biru ya, biru digit yang sama hanya 1 gitu. Nanti kalian bisa buat ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan syarat atau data yang kalian butuhkan. Nanti hasilnya gimana ya, ini preferensi sendiri masing-masing. Nah, caranya adalah kita blok dulu sel yang akan kita rumusin gitu, atau yang akan kita warnain gitu. Itu kita blok, kemudian kalian pilih di sini conditional formatting, kemudian pilih new rules, karena di sini pakai rules atau aturan yang kita buat sendiri gitu. New rules, kemudian di sini kalian pilih yang use a formula to determine which cells to format. Oke, di sini kita disuruh ketik rumusnya gitu. Jadi sama dengan seperti biasa, setiap rumus selalu dengan kata atau karakter sama dengan if gitu ya. Oh, gak usah, karena di sini langsung aja ya formatnya. Kalau F4, jadi walaupun yang kita blok ini semuanya, tapi rumusnya tetap yang
karakter paling pertama ya, karakter paling pertama yang kalian sel paling pertama yang kalian block, sorry. Dan ini jangan kalian kasih tanda absolut atau tanda dolar gitu, kalian hapus ya. Kalau ini berarti sebelumnya gitu ya, ini kan karena kita mainnya digit ya, digit itu berarti di sini ada 36, berarti ada 2 digit, 3, 4, 5 itu ada 3 digit dan seterusnya. Seharusnya tuh kita bisa pakai rumus ini ya untuk ngitung digit. Itu kita buka dulu rumusnya. Kalau data kalian seperti data yang ini ya, di sini kan sebetulnya 36 ini sudah gabungan dari 3 sel ini. Di kalian block ini enter. Nah, karena ini hitungannya rumus, kan nggak bisa pakai kolom count. Itu kolom karena saya nggak tahu, mungkin itu kekurangan dari Excel, juga masih ada yang kurang. Rumus count itu sebetulnya fungsinya seperti ini ya. Saya contohkan rumus count itu, kalau ini isinya bukan rumus ya, 2, 3, 4, 6, 5 gitu. Kalau saya pakai rumus count, blok keluarnya 4, berarti ada 4 sel yang ada isinya. Kalau misal di sini saya hapus, jadinya hanya 3, berarti dari keempat yang ini hanya 3 yang ada isi. Saya nggak tahu kenapa di sini kalau dia rumus itu nggak bisa pakai count saja, makanya saya akalin dengan rumus ini, count blank, pilih yang blank ini, yang blok. Nah, di sini dia ngitung dari 5 sel ini yang kosong berapa sih? Yang kosong ada 1, 2, 3 ya, bentar ya. Berarti yang terisi itu ada 2, karena di sini hanya ada 5 digit itu kan. Jadi di sini karena di sini maksimal hanya 5, berarti 5 dikurang dari perhitungan count blank ini ya. Saya copy ke bawah. Ini kalau kalian mau ngitung digit, dan rumus ini ada dijelaskan di video sebelumnya. Kalau kalian rumusnya itu kalau kan data aslinya seperti ini, berarti kan harus pisahin ke masing-masing kolom dulu ya, seperti ini ya. Cara pemisahannya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ini kalau misalnya syarat kalian itu berdasarkan digit angka yang ada di dalam masing-masing sel kalian. Oke, langsung saja lanjut lagi di sini. Sesuai ya dengan syaratnya kan, kalau tidak ada yang sama berarti kan harusnya hasilnya 0. Seperti ini nggak ada yang sama. Kemudian kalau digitnya lebih dari 1, itu berarti yang sama ini ya. Ini lebih dari 1 yang ini, dan ini 23 sama 23, kemudian yang hanya 1 berarti yang ini. Kita cek, kita blok dulu selnya. Saya pilih conditional formatting, new rules, saya set ke sini ya. Use formula yang ini yang paling akhir. Kemudian sama dengan di kolom bar ini, sama dengan kita pilih yang sel pertama yang kita blok nih, dan kalian hilangi dolarnya. Ingat, dolarnya harus kalian hilangin ya guys. Oke, kalau sudah AD 4, saya mau buat yang pertama dulu nih, yang warna hitam. Itu kalau nggak ada yang sama kan berarti hasilnya 0, berarti sama dengan 0 gitu ya. Formatnya di sini saya mau format, saya klik format di sini. Nah, maka akan muncul saya mau isinya itu warna hitam gitu ya. Oke. Kalau sudah, walaupun di sini AD, nanti dia otomatis kok ke bawahnya. Asal jangan kalian kunci, itu aja. Oke. Nah, kelihatan ya. Langsung kalau dia misalnya 0 itu langsung black, langsung hitam gitu. Oke. Karena di sini di sel yang sama atau di kolom yang ada yang sama, kita blok ulang lagi seperti tadi. New rules lagi,
sama. Jadi ya kalau kalian mau warnanya beda-beda ya kalian ulangin terus kalian blok ulang lagi, kemudian kalian ketik lagi syarat apa lagi yang mau kalian kasih warna yang beda gitu. Yang kedua yang warna orange nya, digit yang sama lebih dari 1 gitu, berarti AD, ingat blok sel yang paling pertama kalian pilih sel yang paling pertama kalian blok, berarti kan yang pertama kali kan AD4 ini ya, yang baris 4 ini ya, baris 4 ini. Kemudian kalian hilangkan absolutnya, hilangkan tanda dolar ya, lebih dari 1 berarti lebih dari 1 gitu. Kita pilih mau formatnya, di sini aja ada banyak sih, nanti kalian mau dalam bentuk currency atau dalam bentuk italic atau bold itu juga bisa. Tapi di sini saya berdasarkan warna aja sesuai dengan syarat yang saya buat di awal, yaitu kalau misalnya lebih dari 1 itu tolong diwarnain orange gitu ya. Oke. Kalau sudah oke. Nah, langsung otomatis dia nanti di warna kalau misalnya ini di atas 1 berarti dia warnanya orange. Saya blok lagi untuk format yang terakhir. Jadi ya semakin banyak syarat yang kalian tentukan dengan masing-masing warna yang berbeda-beda ya kalian mengulang-ulang terus pengisian rumusnya ya. Sorry ada ganggu tok ya bentar. AD4 ini hanya 1 berarti sama dengan 1. Oke, kalau sama dengan 1 itu warnanya biru ya, biru ini ya. Oke, selesai deh. Nah, ini nanti akan berubah sesuai dengan data kalian. Jadi kalau misalnya di sini saya ketik di sini misalnya ini yang sama itu dari sini ya. Ini sumbernya itu dari sini ya guys. Dari rumus yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nih. Jadi dari saya tutup aja ini. Di sini kalian lihat ya. Jadi kalau misalnya dari yang baris 9 ini ada data 1, 2 dan 3, ada 5, 2, 8, 9, 6, 2, 9, 6, 2, 2. Itu yang sama kan hanya nomor 2 ini kan. Berarti hanya 1 digit yang sama, berarti warnanya biru gitu. Kalau misalnya di sini saya ganti, di sini nggak ada 2 nih. Isinya hanya 6. Harusnya nanti kosong ya hasilnya. Coba saya ganti di sini jadi 3 gitu, 63. Nah, otomatis langsung warnanya berubah jadi hitam karena nggak ada yang sama ini di sini ya. Kalau misalnya di sini saya misalnya apa ya? Kita mau ada angka 5 sama 6 semua deh. Di sini saya tambah angka 6. Di sini saya tambah ini udah ada angka 6, saya mau tambah angka 5 misalnya. Di sini 5, di sini ada angka 5 juga. Nah, ada yang sama tuh 5 dan 6, jadi otomatis warnanya berubah menjadi orange gitu. Karena yang nilainya sama itu ya ada 2 gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau ini nih nggak muncul sih kak, yang aku warnain itu langsung di sininya, langsung di hasil yang sama itu nominalnya mana. Ya itu juga bisa, berarti yang kalian blok nanti waktu conditional formattingnya yang ini, yang di kolom ini. Jadi misalnya saya contohkan ya, ini kita blok new rules seperti tadi, use formula. Kemudian di sini kalian nggak pilih yang AC ya, maksudnya yang kolom AC, tapi di kolom AD tetap kolom tapi di baris pertama kalian yang kalian select. Berarti di sini tetap rumusnya sama AD. Tapi yang diwarnai nanti adalah kolom yang kalian blok. Ini. AD sama dengan 0 gitu ya. Tapi kan ini hitam gitu kan. Sama kok, hasilnya bisa seperti tadi. Saya buat terus lagi.
Ade. Lebih dari satu, kalau lebih dari satu berarti orange. Oke, hama. Dan noodles. Ade. Absolutnya jangan lupa kalian hilangkan. Sama dengan satu. Kalau sama dengan satu berarti dia warnanya biru. Oke, biru. Kalau sudah, oke, nanti dia warna biru. Jadi nanti ini tinggal kalian hide aja gitu ya, sehingga tampilannya seperti ini. Mau lagi ya kalian hide lagi berarti di sini. Nah, sehingga tampilannya akan rapi seperti ini gitu ya. Tambah satu kolam. Nah, ada pembatasnya. Ini saya clear rulesnya seperti ini ya. Jadi deh gitu. Ini kalau misal kalian mau syaratnya itu digit, tapi misalnya yang mudah aja deh kak, misalnya nilai nih, misalnya nilai matematika, terus nilai bahasa Indo, kemudian bahasa Inggris gitu kan ya. Misalnya matematika, misalnya ini nama murid juga bisa. Nana, Didi gitu kan, Dodo. Yang ini 89, 90, waduh besar-besar banget nih gitu. Terus di sini misalnya 78, kemudian sini 65, nah di sini 70 gitu. Misalnya dia hanya di bahasa Inggris. Kemudian di sini yang nilainya 68, 88, 60. Misalnya terus kita buat rata-rata ya. Aja. Salah apa kalau kalian dulu bilangnya KKM ya? Atau nilai paling rendah itu saya lupa keterangan singkatannya apa, misal 75 gitu. Boleh kamu buat ini rata-rata gitu ya. Kalian tinggal blok nanti, kemudian kalian buat kondisional, kalian buat new rules. Tapi kalau di sini langsung kalian blok, kalian pilih. Kalau ini jangan lupa dolarnya dihapus. Kalau ini lebih besar dari KKM gitu, 75 gitu kan ya, warnanya orange gitu ya. Nah, ini juga bisa. Jadi kalau di atas KKM 75 warnanya orange. Nanti kalau kalian mau yang di bawah 74 berarti sama tadi di blok, kemudian KKM-nya di bawah 75 berarti nanti warna apa. Itu juga bisa. Oke. Sekian untuk penggunaan rumus atau keadaan rumus conditional formatting agar kalian bisa mewarnai sel kalian berdasarkan situasi dan kondisi yang sudah kalian tentukan tanpa ketik manual warna ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau misalnya ada bisa pertanyaan, langsung bisa hubungi nomor di link bio di bawah di WA, ataupun langsung di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye bye. Mohon klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya.
tulis di kolom komentar ya. See you!